Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Guru minta ketua kelas memimpin doanya. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. 1, 2, 3. Selamat pagi, Bu. 4. Baiklah. Guru absen dulu ya. Aulia Al-Jazara, Hadir, Bu. Fadil Fahmi, sudah datang. Juanita, Hadir, Bu. Carmila. Hadir, Bu. Bu. Ya. Sebelum belajar kita menyanyi dulu ya. Anak-anak berdiri. Ya. 4, 5. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Menyanyikan lagu nasional tadi. Ibu-guru berharap anak-anak selalu disiplin, patuh dan taat, baik di rumah maupun di sekolah ya. Harus disiplin, menghargai kedua orang tua, guru maupun teman-temannya. Dan tidak lupa Bu Guru mengingatkan tentang 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, menjaga jarak, Sama sekali ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan biar terhindar dari apa? COVID. Corona atau terhindar dari segala macam penyakit ya yang ada di udara. Makanya kita gunakan masker, mencuci tangan. Baiklah. Kemarin kita sudah belajar tentang negara-negara yang bergabung di ASEAN ya. Sekarang kita akan lanjut ke tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, Bu Guru menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ini yaitu 1, dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, peserta didik mampu memahami posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Nomor 2, dengan membaca teks, peserta didik dapat menguraikan posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan hasil identifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang keempat, dengan melihat tampilan pada PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dengan membaca teks dan melihat gambar pada PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat magnet, minimal 3 sifat ya. 6, dengan melakukan percobaan, peserta didik mampu menulis laporan hasil eksplorasi tentang sifat-sifat magnet sesuai instruksi guru. Ketujuh, dengan membaca teks melalui tampilan slide PowerPoint, peserta didik mampu memerinci minimal 3 jenis formulir. 8, peserta didik mampu mengerjakan teks formulir sesuai petunjuk yang diberikan. Ke-9, peserta didik dapat menyajikan hasil
kesimpulannya tentang jenis-jenis formulir, minimal 3 jenis formulir. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Baiklah. Di situ subtema 1 kita belajar tentang kerja keras berbuah kesuksesan. Nah, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peran dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara Asia ya? Baiklah. Misalnya melakukan promosi-promosi di bidang pariwisata, di bidang perdagangan, ya, menyediakan cadangan pangan, itu tugasnya Indonesia ya. Menyelenggarakan proyek industri serta membuat kawasan perdagangan bebas. Baiklah. Untuk lebih rincinya anak-anak, silakan baca teks di atas, itu pengalaman belajar dari negara-negara Asia. Silakan anak-anak coba baca dalam hati apa saja yang diadakan di dalam pameran yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Coba anak-anak sudah di bukunya sudah ya? Sudah lihat coba bukunya? Baca dalam hati pengalaman belajar dari beberapa negara yang ada di Asia. Atau siapa yang belum bisa bacakan? Biar Bu Guru tahu kelas 6 ada, siapa tahu ada yang tidak bisa membaca. Coba baca. Baca di situ saja. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayulani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Oke, sudah. Sekarang lanjut yang kelompok satu yang baca. Lanjutannya, kasih keras sayang. Tempat Yang lain menyimak ya. Lanjut. terdapat juga anjuran khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjuran ini. Anjuran ini menampilkan berbagai informasi tentang peran ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjuran ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dan tiap negara berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dan pengrajin negara Indonesia. Ada manisan buah talian dan kemasan kaleng. Ada alat penyeduh kopi klasik
Kelompok 2 baca. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cendera mata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru dari buku yang dibaca serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Oke. Setelah anak-anak membaca, teman-teman membaca, anak-anak menyimak yang lainnya tentang teks yang berjudulkan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Baiklah. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, setelah anak-anak membaca teks tadi, apa yang anak-anak dapatkan dalam teks tadi? Apa saja yang dipamerkan di dalam teks yang anak-anak baca tadi? Apa yang dipamerkan di sana? Kopi kelas Vietnam. Ya, itu termasuk apa? Wirausaha. Termasuk wirausaha. Nah, di sini coba ya, terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN ya. Oke, di dalam anjungan ini ada berapa negara yang menampilkan ciri khas dari negara-negaranya masing-masing? 10. Berapa negara yang bergabung di ASEAN? 10. Ya, oke. Di 10 negara itu memiliki ciri-ciri khas yang berbeda. Seperti contohnya Indonesia yang ditampilkan ciri khasnya itu rumah adat dari mana? Dari tanah? Dari mana? Tanah Toraja ya. Itu ciri khas Indonesia. Nah, berikut Bu Guru bertanya, siapa yang menghadiri pameran tersebut? Oke. Siapa yang melaksanakan pameran tersebut? Sekretariat ASEAN yang ada di mana? Jakarta. Baik, bagus. Pengalaman apa yang didapat dengan Edo dengan berkunjung ke
Baik. Sekarang Ibu Guru mau menyampaikan sama anak-anak. Anak-anak di situ anak kelas 6 yaitu Udin, Edo, siapa lagi? Denny. Ya, mengunjungi pameran tersebut. Apa yang dia dapatkan dalam anjungan itu? Denny. Apa yang Denny dapatkan? Ya, dia tertarik dengan anjungan dari gurunya yaitu menampilkan wayang asik. Ya. Terus berikutnya apa pengalaman yang didapat dengan Edo? Khas. Tadi oleh Denny wayang asik, Edo makanan khasnya ya. Ya. Sampai di sana anak-anak. Siapa yang bertanya tentang pameran yang dilaksanakan di Sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta? Ada yang bertanya sampai di sana? Apa yang tidak dipahami di sana? Siapa yang bertanya? Sudah tahu semua? Sudah dipahami? Sudah? Kalau sudah dipahami, silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya. Ya, yang Ibu Guru sudah wajikan tadi. Diskusikan apa-apa yang ada ditampilkan dalam anjungan pameran yang ada di Jakarta. Silakan anak-anak berdiskusi. Sudah lihat semua saya? Sudah. Silakan diskusikan dengan temannya apa saja yang silakan kerjakan. Musyawarah. Iya, di situ. Isi bermusyawarah, sepakati bersama. Ya. Tanya temannya apa? Silakan ini nomor 1. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh sekretariat? Nah, apa yang didapat di sana di anjungan khusus? Silakan kita sama. Suarakan. Tanya silakan. Nomor 1. Di situ ada 5 pertanyaan ya. Ya, silakan. Nomor 1. Dia tanya sama temannya. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Ya, apa yang didapat di sana? Pelajaran apa yang didapat? Kan tadi Edo itu sudah berkunjung dengan temannya ya. Sekarang apa yang didapat? Pengalaman atau apa yang didapat atau pelajaran apa yang dia dapat? Saat dia berkunjung ke iya, jawab sih. Ya, musyawarahkan, musyawarah. Musyawarahkan ya. Kalau memang susah dimusyawarahkan pasti bisa memecahkan masalahnya. Tulis di sini tulis. Iya. Tulis. Kerja sama ya. Oke. Kelompok 2 sudah nomor 3. Musyawarah sayang. Ini didiskusikan. Bersatu kita teguh. Berat sama dipikul, ringan sama dijijik. Jadi
Kelompok 1 nomor berapa sayang? Musyawarahkan sama teman. Kasih masukan temannya. Apa aja? Yang mana sekarang? Yang nomor 4. Apa itu nomor 4? Oke. Next ya. Dah? Sudah nak? Ya, bentar. Kasih masukan saja. Kasih masukan. Sudah? Oke, nah kelompok 2 sudah. Kelompok 1, kelompok 3 sudah sayang? Sudah? Oh, bisa 1 nomor ya, kerjakan lagi 1 nomor. Bisa kan? Oke. Ini kelompok 1. Ya. Tuliskan 3 contoh hal yang menurutmu penting di teks tersebut ya. Coba cari di sini kira-kira apa yang penting yang ada dalam teks ini. Tulis 1. Oke. Sudah kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Sudah? Oke. Kelompok 1, sisa kelompok 1 cepat ya.
diadakan lomba, Udin mendapatkan cendera mata yang terbuat dari magnet. Pada saat mengikuti lomba, syarat khusus sebelum mengikuti lomba apa dulu yang diisi? Oke. Sekarang kita akan belajar tentang formulir. Sekarang guru tanya, apakah itu formulir? Tahu nggak? Formulir adalah apa? Lembaran yang berisikan identitas diri. Oke. Sebelum anak-anak mendaftar mengikuti lomba, anak-anak harus mengisi syaratnya dulu, yaitu mengisi formulir ya. Dengan mengisikan apa-apa saja yang ada di dalam formulir itu. Nama Ya, oke. Sekarang ibu guru mau tanya, anak-anak pernah nggak mendengar macam-macam formulir yang lainnya? Formulir apa lagi? Formulir mau masuk sekolah. Anak-anak mau masuk sekolah mengisi formulir tidak? Lagi. Kalau mau melamar pekerjaan, oke mantap. Apa lagi sayang? Kalau mau menabung ya, kita mengisi dulu formulir. Apa lagi sayang? Mengikuti lomba, mengisi formulir dulu. Apa lagi? Mengikuti kegiatan ekstra. Oke, banyak. Oke, tepuk tangan dulu deh. Oke. Sekarang untuk lebih jelasnya, coba anak perhatikan. Nah, di sini ada formulir A dan formulir B. Nah, jenis-jenis formulir ya. Di situ di formulir A, perhatikan. Ini formulir ini syarat untuk apa? Mengikuti format ASEAN. Oke. Di dalam formulir ini kita harus mengisi data diri ya, yaitu identitas diri. Ini data diri ini sama dengan identitas diri ini sama. Oke. Nama lengkap, umur, kota, telepon. Nah, nomor telepon, rumah atau HP ya. Nama sekolah, apa sekolahnya di sini? Oke, alamatnya di mana? Alamat sekolahnya? Di Kecamatan Moda. Oke. Kartu pelajar, nomor kartu pelajar. Di sini ada catatan anak-anak. Yang membedakan antara formulir 1 dengan formulir 2 ada di catatan. Yaitu tujuannya ya. Tujuan dari formulir ini yang membedakan. Yang ini tujuannya untuk mengikuti lomba. Sementara di B tujuannya untuk kegiatan. Nah, di sini bisa anak simpulkan yang membedakan, walaupun banyak ada jenis formulir, yang membedakan adalah tujuannya ya. Tujuannya atau digunakan untuk apa? Untuk mendaftar masuk sekolah atau lain-lainnya. Di sini ada tanda tangan bahwa menyatakan bahwa betul-betul yang mempunyai nama di atas yang menulisnya ya. Ini tanda tangan nama lengkap. Ini catatan formulir yang sudah ditandatangani. Apa ini? Oke, lanjut. Di sini juga ada contoh formulir. Apa ini? Untuk diisi oleh yang apa ini? Mendapatkan kontrak ya. Oh, berarti pengusaha yang lagi akan berusaha ini. Berusaha seperti menjual apa ya? Isi formulirnya. Oke. Lanjut nah. Sekarang anak-anak Bu Guru sudah tahu cara mengisi ini formulir? Ya. Jelas yang pertama nama lengkap. Tidak boleh nama palsu ya. Harus yang asli. Di sini ada NIK. Ini yang sudah pegawai negeri baru ada NIK-nya ya. Jabatannya. Jabatannya apa? Di sini apa itu institusinya? Alamat kantor. Dan berikut
pertanyaannya, isi. Isi. Tanya temannya. Kasih masukan. Oke, kerjasama. Yang ini dikerjain. Nah, di sini belum. Oke. Kalau sudah selesai mengisi LKPD, sekarang Ibu guru minta perwakilan dari salah satu kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusinya tadi ya. Pertama yang maju kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Maju bacakan hasil diskusinya. Yang lain dengarkan. Kalau memang ada yang mau ditanggapi silakan ditanggapi ya. Hasil diskusi kelompok 1. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN adalah 1. Indonesia menjadi inisiator terbentuknya ASEAN dalam kurung AFTA. 2. Kontrakkernya dalam kurung sekretariat ASEAN. 3. Menjadi salah satu cadang pangan sesama negara lain. Sekarang anak-anak sudah mendengarkan tentang hasil diskusinya kelompok 1. Siapa yang mau menambahkan? Siapa? Kelompok 3? Apa yang mau ditambahkan saya? Silakan bacakan. Dari situ saja. Aktif menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Indonesia tadi hasil diskusi kelompok 1 ditanggapi ya, ditambahkan yaitu tentang apa? Indonesia aktif menjadi tuan rumah KTT di ASEAN. Itu tambahkan ya. Oke. Sekarang coba kelompok 2 maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Yang lain dengar baik-baik, kalau memang ada yang kurang ditambahkan ya. Hasil diskusi kelompok 2. Sifat-sifat magnet yaitu 1. Kutub magnet yang senama jika didekatkan saling tolak menolak. 2. Kutub magnet yang tidak senama akan saling tarik menarik. 3. Dapat menarik benda dari bahan tertentu. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Siapa yang mau menanggapi atau sudah benar semua atau masih ada yang mau tambahkan? Ayo, kelompok 1. Menanggapi hasil diskusi kelompok 2 yaitu mempunyai 2 kutub magnet yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke, ditambahkan ya. Berarti magnet mempunyai 2 kutub yaitu kutub utara dan selatan. Nah, oke. Siapa yang belum? Kelompok 3. Bacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 3. Fungsi formulir yaitu untuk mengisi biodata untuk tujuan tertentu. 1. Formulir untuk masuk sekolah. 2. Formulir untuk mengikuti lomba. 3. Formulir untuk menabung di bank. Oke. Itu tadi kelompok 3 mengajukan 3 macam formulir. Siapa yang bisa menambahkan formulir apa lagi? Oke, kelompok 2. Aktif menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Formulir. Siapa yang bisa menambahkan tentang formulir? Coba. Kita dapat mengetahui macam-macam formulir serta kegunaannya. Ya, dapat mengetahui macam-macam formulir dan kegunaannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua. Oke. Sekarang baik. Tadi itulah teman-teman kita, teman-teman yang anak sudah membacakan hasil diskusinya dan masing-masing sudah ada yang menanggapi ya. Sekarang, oke.
kedua tentang magnet, yang ketiga tentang formulir. Garis-garis besarnya saja ya. Diskusikan dulu, diskusikan. Anak-anak, silakan membuat resume atau rangkuman dari hasil pembelajaran dari awal sampai akhir. Silakan membuat rangkumannya. Tulis rangkumannya bicara ya. Tulis garis-garis besarnya saja, yang penting-pentingnya. Oke. Silakan menuliskan hasil diskusinya. Bikin resume ya, rangkuman ya. Yang pertama tentang apa saja yang disampaikan pada pameran yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN. Yang kedua tentang magnet, macam-macam magnet dengan sifat-sifatnya ya. Yang ketiga tentang jenis formulir. Sudah? Oke. Nomor 1 sudah? Baiklah. Kalau sudah selesai membuat resume atau rangkuman, berarti sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Silakan masukkan semua bukunya dalam tas. Pulpennya jangan, bukunya saja. Kita mengerjakan evaluasi tentang pembelajaran yang telah kita pelajari. Coba masing-masing kelompok kumpulkan dulu LKPD-nya itu. Kumpulkan LKPD-nya sini ya. Ini LKPD yang tadi kumpulkan. Masukkan ke semua bukunya dulu, baru kerjakan ini. Masukkan ke semua bukunya. Masukkan semua bukunya, masukkan bukunya. Iya, semua bukunya. Semua bukunya dimasukkan. Semua buku dimasukkan. Silakan. Tulis namanya masing-masing ya. Tulis namanya masing-masing. Tulis nama masing-masing. LKPD. Ini tulis namanya masing-masing. Silakan jawab, disilang ya. Disilang jawaban yang benar. Tulis nama. Silakan kerjakan. Semua pertanyaannya kita sudah pelajari tadi bersama ya. Disilang, silakan jawab. Boleh disilang, boleh dicari, disilang saja. Silakan kerjakan. Tidak boleh berdiskusi, sekarang kerja sendiri-sendiri. Tidak boleh berdiskusi, sekarang kerja sendiri-sendiri ya. Kalau ABCD-nya benar semua, nilainya 10. Karena 1 itu nilainya 1. Yang isian nilainya benar 1 dapat 2. Berarti yang nomor 1 nilainya 4.
Yang nomor 2 nilainya 10. Yang nomor 3 nilainya 6. Kalau benar semua ya. Kerjakan sendiri sesuai dengan yang dipelajari tadi. Sudah gampang itu soal juga tadi kan dipelajari. Ya, silang. Ini nomor 3 sudah? Belum? Kerjakan dari SM. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Oh, baik. Kumpulkan dulu di atas meja masing-masing. Kumpul di atas meja masing-masing. Sudah kasih nama? Sudah. Oke, sip. Sudah? Simpan semua di atas mejanya. Baiklah anak, Ibu Guru tidak lupa mengucapkan terima kasih karena kita sudah selesai bisa menyelesaikan pelajaran. Dan Ibu Guru ingatkan anak-anak selalu menjaga kesehatannya di rumah. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Apalagi menjaga jarak, dengan menghindari kerumunan ya, yang suka berkerumun. Oke, menyampaikan tentang materi besok ya. Kita masih lanjut di tema 5, subtema 1 pembelajaran 2 ya. Baiklah, sebelum pulang kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. 1, 2, 3. Selamat siang, Bu. 4. Yang pulang duluan laki-laki deh. Digendong dulu tasnya apa? Hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Kalau jalan di sebelah kiri.